Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Hilma, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dari jurusan Manajemen semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait etika bisnis. Adapun materinya yaitu yang pertama, 1. Etika perilaku pelaku bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip atau aturan atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Beberapa ahli ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Ada 4 lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Yang pertama, leadership. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Yang kedua, karakter individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter individu. Faktor-faktor tersebut yang pertama adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini adalah pengaruh nilai-nilai yang dianut dalam keluarganya. Dan faktor yang kedua, yaitu perilaku ini akan dipengaruhi oleh lingkungannya yang diciptakan di tempat kerjanya. Faktor yang ketiga adalah berhubungan dengan lingkungan luar tempat dia hidup berupa kondisi politik dan hukum, serta pengaruh perubahan ekonomi. Semua faktor ini juga akan terkait dengan status individu tersebut yang akan menempel pada diri individu, termasuk tersebut yang terwujud dari tingkah lakunya. Yang ketiga, strategi dan performasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen. Yang ketiga, strategi dan performasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya. Berbagai kompromi etika. Yang keempat, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Dan adapun tujuan etika bisnis. Yang pertama, menanamkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam berbisnis. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pebisnis karena moral tidak kalah penting dalam pembentukan sebuah bisnis. Dan yang ketiga, membantu pebisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya agar perkembangan bisnis selalu dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir, memberikan citra perusahaan yang baik. Prinsip etika bisnis terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis, karena bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Dalam bisnis merupakan kunci untuk dapat bertahan dalam jangka waktu panjang untuk menghadapi persaingan yang ketat. Dan prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas berarti kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan bisnis secara menyeluruh. Bisnis yang kita kelola secara serius, profesional, dan memiliki target tertentu yang akan dicapai. Termasuk etika bisnis, Anda akan menjalankan proyek tertentu yang sudah disepakati. Semua pihak yang terlibat harus loyal terhadap proyek tersebut sampai berhasil. Dan yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Dan adapun yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral berarti semua pihak perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan.
dengan menjunjung integritas baik pada diri sendiri maupun perusahaan akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Selain konsumen, bisnis Anda juga akan lebih mudah mendapat pihak eksternal yang ingin menanam saham jika memiliki integritas moral yang baik. Kedua yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian etika manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Dan yang kedua, implementasi manajemen sumber daya manusia. Ada 4 fase dalam implementasi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, tahapan pengarsipan dan pemeliharaan berkas atau file maintenance para pekerja. Yang kedua, tahap peningkatan tanggung jawab pemerintah. Dan yang ketiga, tahap tanggung jawab organisasi. Dan yang keempat, tahap strategi kemitraan atau strategi partnership. Yang ketiga, masalah-masalah hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia di Indonesia disebut dengan program keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana kegiatan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, program kesehatan fisik. Program universal dari sudut pandang hubungan industri Pancasila yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, program kesehatan mental bersifat universal dan harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya, materi ketiga yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama, pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Kata etika berasal dari kata etis atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Dan adapun pengertian dari etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Dan yang hal penting yang menyangkut kondisi SDM di Indonesia, yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Dan yang kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia yang ada masih relatif rendah. Dan adapun perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut, yaitu produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Dan selanjutnya, permasalahan etika dalam bidang pengelolaan SDM, yaitu yang pertama, etika untuk mengendalikan polusi, yang kedua polusi dan berkurangnya sumber daya alam, dan yang ketiga tanggung jawab perusahaan. Dan yang ketiga, pentingnya etika bisnis dalam teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Dan selanjutnya, yang keempat, keuntungan penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi yang cepat dapat mempermudah antara suatu tempat dan tempat yang lain. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau biasa yang disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi aksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dan yang kelima, kerugian penggunaan teknologi informasi. Dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi maupun kekerasan semakin mudah. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti
transaksi privasi, akurasi, properti, akses, dan yang ketujuh, kejahatan dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, kejahatan komputer, yang kedua, kejahatan dunia maya, dan yang ketiga, kejahatan e-commerce. Selanjutnya, materi keempat yaitu etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen produksi. Pengertian produksi adalah penciptaan barang dan jasa, sedangkan manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengelolaan produk atau kinerja pelayanan jasa. Yang kedua, etika bisnis dalam kegiatan produksi. Yang pertama, fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa, dan transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen. Kewajiban tersebut antara lain: 1. Kewajiban untuk mematuhi, 2. Kewajiban untuk mengungkapkan, yang ketiga, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kewajiban untuk tidak memaksa. Dan untuk selanjutnya, kita beralih ke materi yang kelima, tentang etika bisnis dalam bisnis global. Yang pertama, konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Ekonomi global berdampak pada impor dan ekspor, dan pasar modal. Dan yang kedua, lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator-indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. Yang pertama, menjamurnya sejumlah pesaing baru. Yang kedua, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Dan yang ketiga, kesempatan-kesempatan baru. Dan yang keempat, deregulasi. Yang kelima, keragaman tenaga kerja. Dan keenam, sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu tentang etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Yang pertama, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan, atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan. Sebuah perusahaan akan dibangun oleh sejumlah rencana yang digagas dan dijalankan oleh para pemimpinnya. Yang kedua, anggaran segala hal yang berurusan dengan keuangan tentu menjadi tanggung jawab dari manajemen keuangan. Yang ketiga, kontrol pengendalian keuangan menjadi tanggung jawab manajemen keuangan ketika berbagai aktivitas di dalam manajemen keuangan mulai berjalan. Dan adapun ruang lingkup manajemen keuangan, yang pertama, menentukan keputusan investasi. Yang kedua, keputusan keuangan perusahaan. Yang ketiga, memutuskan pembagian saham. Dan yang keempat, working capital division. Yang keempat, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan, menekan biaya adalah salah satu tugas manajemen keuangan. Yang kedua, ketersediaan dana. Divisi manajemen keuangan biasanya membuat estimasi kebutuhan modal perusahaan. Yang ketiga, pengawasan manajemen keuangan tidak hanya melakukan perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan dana, tetapi juga mengontrolnya. Untuk selanjutnya, kita beralih ke bagian akuntansi. Yang pertama, definisi akuntansi. Sebelumnya, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman, atau kebiasaan.
dan semua aktivitasnya. Hal yang berhubungan dengan akuntan, seni pencatatan dan pengiktisaran, transaksi keuangan dan penafsiran. Akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Dan ada beberapa prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Prinsip konsistensi. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Yang kelima, prinsip konsistensi. Dan keenam, prinsip entitas ekonomi. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Yang kedelapan, prinsip materialita. Yang kesembilan, prinsip satuan moneter. Yang kesepuluh, prinsip kesinambungan usaha. Baiklah, itulah tadi beberapa materi terkait etika bisnis yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.